Ali Imran ayat 38 sampai 41. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Hunalika, ketika itu, da'a berdoa Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu, kepada Tuhannya. Ini masih ada keterkaitan sambungan dengan ayat sebelumnya, bahwa ketika Maryam ibunda Nabi Isa lahir dalam keadaan yatim, bapaknya yang bernama Imran meninggal, kemudian yang ngasuh Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Maryam ketika sudah mulai beranjak dewasa ini menjadi wanita yang sangat solehah, selalu berada di mihrab untuk ibadah, di ayat yang ke-37, ayat yang sebelumnya. Nah, karena Zakaria ini yang ngasuh, tiap hari kok Maryam berada di mihrab, baca mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Lah ini makannya dari mana? Asal ditengok, lah kok makanannya selalu ada. Bahkan nganeh-nganeh kok. Kalau musim mangga justru yang tersedia itu malah rambutan. Kalau musim rambutan yang tersedia mangga. Pokoknya yang enggak musim itu malah ada di suguhan untuk Maryam itu. Sehingga Zakaria itu kaget. Kemudian di ayat yang ke-37 yang kemarin, ketika ditanya, qala ya Maryam anna laki hada. Maryam, makananmu yang ada itu kok ya aneh-aneh. Qalat huwa min indillah. Jawaban Maryam, ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki ya suka-suka Allah, terserah Allah. Biarin enggak musim mangga, tapi kalau Allah mau ya ada aja. Biar enggak musim rambutan, kalau Allah mau ya ada aja. Nah, ketika melihat fenomena itu, kemudian hunalika da'a Zakaria Rabbah. Kemudian melihat fenomena itu, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doanya Nabi Zakaria. Kalau doanya Nabi Ibrahim, rabbi habli minas sholihin. Kalau ini Nabi Zakaria doanya qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala, maka berdoalah Nabi Zakaria, Rabbi, Tuhan, habli, karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan, keluarga, thayyibah, yang baik. Minta karunia keluarga itu istri, anak, dan seterusnya ke bawah. Innaka, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, sami' zat yang maha mendengar, ad-du'a'u, doa. Ini Nabi Zakaria itu kan, kalau bahasa kita menikah udah berpuluh-puluh tahun tapi belum punya anak. Bahkan dalam satu riwayat, kalau nggak salah dalam tafsir Jalalain, Nabi Zakaria udah umur 120, istrinya sekitar 90. Dan ketika berobat, kalau sekarang ya ke dokter, udah turun vonis mandul. Tapi Nabi Zakaria nggak putus asa, biar dokter vonis mandul, kalau nanti Allah ngasih rezeki berupa anak, ya tetap ada. Maka ketika melihat keanehan, musim kemarau kok musim duren kok malah yang ada
Mangga, musim mangga kok malah yang ada durian. Wah, kalau Allah mau biar saya udah tua istrinya mandul, ya kalau Allah mau ngasih anak ya tetap punya anak. Kalau secara ilmu kedokteran kayaknya udah gak bisa punya anak, tapi kalau Allah menghendaki, lah Nabi Zakaria gak pernah putus asa, tetap doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya Nabi Zakaria. Kemudian fanadathul malaikatu. Kemudian malaikat langsung mengabarkan, memberikan informasi. Karena yang doa Nabi ya, ketika doa ya diijabah. Wa dan sedangkan Nabi Zakaria qaimun sedang berdiri, yusolli dalam sholatnya fil mihrab, di mihrab. Mihrab itu ruangan khusus yang memang dibangun untuk ibadah, untuk sholat. Itu namanya mihrab. Tempat imam di masjid itu ya ada yang mengatakan mihrab ya ini. Nah ini disebutnya mihrab. Apa informasi yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Zakaria? Annallaha yubashshiruka biyahya, bahwa engkau akan diberi kabar gembira dengan seorang anak yang langsung yang memberi nama adalah Allah melalui malaikat yang diberi nama Yahya. Sekarang juga banyak ya dipakai nama orang Nabi Yahya, dipakai juga buat nama orang biasa, ngalap berkah, tabarukan kalau bahasa santri. Memberi nama dengan nama-nama orang besar itu tabarukan, ngalap berkah supaya ketularan menjadi orang besar. Diberi nama dengan nama-nama nabi boleh. Kalau nama malaikat boleh ya, asal jangan Israel aja. Kasih nama Israel serem. Coba kalau diajakin nengokin orang sakit kok namanya Israel, wes gemeter malah yang ditengokin. Israel datang. Annallaha yubashshiruka biyahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada wahai Zakaria Yahya dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang Yahya itu nanti musaddiqan bi kalimatin minallah. Musaddiqan membenarkan, bi kalimatin dengan kalimat, dengan firman Allah, minallah dari Allah Ta'ala. Artinya nanti ketika Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah, itu kan dibully masyarakat habis-habisan. Katanya Maryam wanita suci, lah kok punya anak nggak punya suami. Jangan-jangan dibully habis-habisan. Lah nanti yang membela itu adalah Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu kan sezaman, semasa, seperiode. Maka di situ disebutkan musaddiqan bi kalimatin minallah. Nabi Yahya itu nanti yang akan membenarkan firman Allah atau kasus yang dikehendaki oleh Allah tentang Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah. Kemudian Nabi Yahya itu juga nanti akan memperoleh karunia dengan menjadi wasayyidan, menjadi sayyid. Sayyid itu kalau diterjemahkan secara bahasa tuan. Kalau di situ terjemahkan apa pun? Panutan. Bahwa Nabi Isa itu menjadi panutan, menjadi idola bagi kaumnya di masa itu. Ini orangnya belum lahir, bapaknya udah dikasih tahu bahwa anakmu itu nanti menjadi musaddiqan bi kalimatin minallah, juga menjadi sayyidan, panutan. Berarti jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Tetapi juga wahasuron. Wahasuron itu dimaknai menahan diri. Kalau itu apa? Menahan diri. Tapi dalam makna lain hasuron itu seorang lelaki
yang tidak pengen menikah. Itu hasuron. Dan memang benar Nabi Yahya sampai akhir hayat tidak menikah. Ya Nabi Isa juga sama, tidak menikah. Maka sebagian orang yang menamakan diri sebagai penganut Nabi Isa, mereka juga tidak menikah. Kayak pastor itu kan tidak nikah. Kalau pendeta masih nikah. Kalau pastor kan tidak. Terus yang perempuan apa namanya? Biarawati, suster. Ya mereka menamakan diri mengikuti ajaran Nabi Isa, juga Nabi Yahya yang memilih hidup untuk tidak menikah. Nah itu dari dulunya ada pilihan hidup. Tapi Nabi Yahya di akhir hidupnya kan dibunuh. Karena Nabi Yahya menentang pernikahan yang dilarang oleh Allah, yaitu saat itu berkembang pernikahan saudara, kakak sama adik. Nah ditentang oleh Nabi Yahya, tapi karena saat itu menjadi budaya di masyarakat situ, akhirnya ya Nabi Yahya justru malah dibunuh. Tapi Nabi Yahya sendiri memilih tidak menikah. Kemudian wa nabiyya, dan jadi nabi, minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Ini informasi yang diberikan malaikat kepada Nabi Zakaria tentang anaknya nanti, bahwa anaknya nanti menjadi musaddiqom bi kalimatin minallah, menjadi pembenar tentang kisah Nabi Isa, menjadi sayyidan, panutan, wa hasuron, menjadi pemilih hidup tidak menikah, menahan nafsu, wa nabiyyam minas sholihin, dan menjadi nabi dan bagian dari orang-orang soleh. Ini termasuk ajaran buat kita, anjuran untuk berdoa sebanyak-banyaknya ketika anak masih dalam kandungan. Ya harapannya ya menjadi yang terbaik. Nah ketika Nabi Zakaria diinformasi bahwa dia akan punya anak laki-laki namanya Yahya dengan sederet keistimewaan itu tadi, jawaban Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghaniyal kibaru wa mara'ati akhir. Qala, maka menjawablah Nabi Zakaria, rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya akan punya anak. Ghulam itu anak. Wa qad balaghaniyal kibar, dan sungguh saya ini udah tua renta. Kibar itu artinya lanjut usia. Udah manula. Dalam tafsir Jalalain itu tertulis usianya udah 120. Kalau sekarang orang 120 kayak apa ya? Nah ya umur 90 aja udah wes repot karuan ya. Lah ini udah umur 120. Kemudian wa mraati, dan istriku akir. Akir itu mandul. Saya udah tua, istri mandul. Lah gimana mau punya anak? Itu pertanyaan Nabi Zakaria. Tapi kemudian dijawab, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Qala, malaikat menjawab, kadzalika, begitu itu Allah yang mau, yaf'alu, Allah berbuat, ma yasha, apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangankan umur segitu, kalau Allah mau lebih dari itu juga bisa. Itu masih ada suami, masih ada. Lah Maryam nanti malah gak ada suami. Lah Nabi Adam malah gak ada bapak, gak ada emak. Nabi Hawa hanya ada bapak, gak punya emak. Lah ini masih ada bapak, masih ada emak, walaupun secara alamiah, secara medis yang laki-lakinya udah sepuh, yang istrinya mandul, gimana mau punya anak? Nabi Zakaria masih kayak belum yakin. Apa iya? Kalau bahasa kita kan begitu ya. Apa iya seumuran saya masih bisa punya anak? Nah malaikat, lah kalau Allah mau ya bisa. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kalau Allah mau ya bisa.
Kalau dalam Yasin kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau Allah mau ya kun fayakun, jadi. Kemudian qala rabbi ij'alli ayah. Qala, kata Nabi Zakaria, Rabbi ya Tuhanku, ij'alli, jadikan untukku ayatan, tanda. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, biar saya mantep, tolong kasih tanda kalau istriku itu benar-benar hamil. Lah kalau sekarang sih langsung dibawa ke bidan ya. Apa namanya? USG. Lah zaman dulu kan ya belum ada. Bidan ya belum ada. Lah ini Nabi Zakaria minta kepastian pada Allah, ya Allah, tolong beri tanda kalau ayatun, ayah itu artinya tanda. Qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah, kalau memang istriku hamil, tandanya apa? Wong udah umur 90 kok hamil. Coba sekarang ada nenek-nenek umur 90 hamil lagi. Langsung viral. Wartawan langsung banyak pada datang. Nenek-nenek umur 90 hamil. Wah. Oh iya. Lah iya umpama lho. Wong umur 50 aja hamil itu udah jadi omongan aja. Umur 50 ya. Lah iya ada, cuman kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sih banyak. Wong kadang zaman dulu tuh kalau anaknya nikahan hamil loh, dia ikut hamil loh. Dulu. Lah sekarang umur 50 hamil tuh kayaknya udah tua kok hamil. Apalagi ini umur 90. Nabi Zakaria yo minta kepastian. Kemudian jawab malaikat apa? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Qala, jawab malaikat, ayatuka, tanda-tanda untukmu Zakaria. Alla tu benar pakai tasdid ya. Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya begini loh Zakaria, kalau nanti kamu tiba-tiba kok 3 hari gak bisa ngomong, Allah tukalliman nas, gak bisa ngomong sama orang, salasata ayyamin 3 hari illa ramza, kecuali hanya pakai rumus. Rumus itu isyarat. Udah makan belum? Udah ngopi? Nah, kan pakai isyarat ya. Lah kalau nanti kok kamu tiba-tiba 3 hari gak bisa ngomong, hanya sekedar pakai isyarat, lah itu bener istrimu hamil. Tapi kalau enggak, berarti ya enggak. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Nah, umpama terjadi tiba-tiba gak bisa ngomong malah panik ya. Bangun tidur atau nah, malah panik. Nah, tapi karena ini udah dikasih tahu sama malaikat, malah yang ditunggu-tunggu kapan ini saya gak bisa ngomong ya. Ditunggu-tunggu, bener diijabah oleh Allah. Ia tidak bisa ngomong selama 3 hari illa ramza, kecuali hanya pakai bahasa isyarat. Zakaria mau kemana? Beli apa? Makan kayak orang apa? Gagu. Kayak orang gagu. Bener. Wah, walaupun ia gagu 3 hari malah seneng. Ya Allah, bener. Ternyata istrinya hamil, udah umur 90 tahun dan dianya umur 120. Kemudian malaikat nasehatin Zakaria, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka itu Zakaria, karena doamu terkabul, yang kayaknya secara umum manusia gak bisa, wong udah tua, bininya mandul, maka untuk bersyukur wadhkur rabbaka, banyaklah berzikir menyebut Tuhan.
Maka orang berzikir itu termasuk bagian dari cara syukur. Zikir itu enggak harus madhep mulon, enggak. Dalam posisi apapun boleh kita berzikir dan bisa. Kan ada wazkur rabbaka, banyaklah berzikir kiaman, dalam posisi berdiri, wa qu'udan, duduk, atau bahkan wa ala junubihim, sambil rebahan. Banyakin zikir. Zikir itu sebagai tanda syukur. Wazkur rabbaka katsira, banyaklah berzikir menyebut nama Tuhan. Katsiron dengan banyak. Yang namanya banyak itu enggak terhitung, enggak cuma 33, enggak punya 100, terus pokoknya semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Wasabbih, dan bertasbihlah kepada Allah ya, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita udah berjalan berapa kali sholat tasbih? Udah ada 4 kali ya? Ada ya? Enggak ya, pelaksanaannya loh 4 kali kan ada ya, apa lebih? Yes, itu bagian dari kita untuk mewujudkan syukur. Wasabbih, dan banyaklah bertasbih kepada Allah bil asyiyi, baik di waktu sore, wal ibkar, atau waktu pagi. Ini perintah Allah melalui malaikat kepada Nabi Zakaria yang cita-citanya terkabul, punya anak yang soleh. Dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Cara bersyukurnya dengan banyak zikir, dengan banyak bertasbih, menyebut Allah, menyucikan Allah, baik di waktu sore maupun di waktu pagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.